Halo Sobat Kupas, balik lagi bareng aku Riana Mita. Kali ini aku lagi ada di Aquatic Art dan akan ngebahas semua tentang aquascape. Pengen tahu aquascape itu apa? Kita bakal tanya di dalam ya. Nah Sobat Kupas, sekarang aku udah sama Bapak Rahmat, pemilik toko Aquatic Art. Kita bakal lanjut ngobrol-ngobrol tentang tokonya nih, Aquatic Art. Itu berdiri sejak kapan sih Om? Awal mulanya itu kalau masuk ke di Untung Surapati ini sudah 2 tahun. 2 tahun. Sebelumnya itu kita di Korpris ada yang berjalan setahun. Sebelumnya di Korpris. Sebelumnya juga kita hobis. Bermulai dari hobi. Hobi, pure hobi gitu. Sampai akhirnya punya toko sendiri. Akhirnya desakan teman-teman yang sudah bang kita gabung bikin ya semua. Inilah jadi. Nah Om, kalau tentang aquascape sendiri, aku kan nggak tahu banget nih aquascape. Apa sih sebenarnya aquascape itu? Jadi kalau aquascape secara prinsip dasarnya itu unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam aquascape itu sendiri, yang jelas dia harus ada media tanam. Media tanam. Media tanam satu, ya kan. Nah dari media tanam itu mulai kita mengembangkan konsep kita. Ya kan, dari konsep yang tadi saya bilang bisa dua bumi apa segala macam. Nah, dimana di dalam unsur dari aquascape itu sendiri ada unsur batu, nah, unsur kayu. Situ mulai aksesoris, ya kan, mulai dari pasirnya, banyak jenis pasir, banyak jenis batu yang ada banyak di pasaran. Dimana dalam beraquascape itu baik tanaman yang mau kita tanam itu harus seimbang atau sesuai dengan lampu yang bakal kita sesuaikan. Oh memang lampu itu berpengaruh? Sangat berpengaruh, karena kalau di Dutch style itu masuk dia harus cahayanya tinggi, dia harus lumennya banyak. Dimana perbandingan kalau Dutch itu bisa 1:1, 1 liter air itu 1 watt. Terus kan aku kalau ngelihat aquascape nih masih baru, kalau aku sendiri ya Om ya. Terus aku ngeliat tuh katanya batunya ada yang mahal, ada yang sekilo tuh berapa ratus ribu, ada yang tanamannya sampai berapa ratus ribu gitu. Itu bener nggak sih Om? Terus ada jenis-jenisnya nggak sih gitu? Untuk pemula apakah harus, untuk aku nih mulai nih tertarik sama aquascape, apakah aku harus ngeluarin uang banyak untuk memulai buat aquascape atau gimana Om? Jadi secara spesifik kalau dari kriteria harga itu kan memang bervariasi, tinggal tergantung kembali ke gayanya tadi. Konsep itu tadi. Dari konsep itu tadi. Terus dari tanaman juga. Sebenarnya tanaman juga di alam kita banyak. Cuma kalau mau dimasukkan ke aquascape memang dia harus butuh proses. Ya kan, harus dikarantina dulu. Oh, harus dikarantina. Dikarantina, dia butuh waktu dulu. Yang menyebabkan dia itu memang steril, tidak bawa kotoran maupun tidak bawa hama, baru masuk. Jadi benar-benar bersih yang di dalam aquascape itu. Kalau untuk batu-batu sendiri Om, bener nggak sih kayak mahal gitu? Apa aku bisa batu di depan rumah aku ambil gitu? Kalau batu di depan rumah asal dia bersih, tapi dia konsep itu dia nggak dikeluarin, cuman hanya untuk media ya. It's okay. Tapi kembali lagi sebenarnya jenis batu itu kenapa dia itu bisa mempunyai nilai? Yang kita lihat tuh karakternya.
karakter batu itu sendiri. Seandainya kita begini secara logikanya, kalau memang batu itu dia bernilai, yang paling mahal tuh seandainya jenis batu Siriu ya. Memang dia tuh punya karakter dan memang batunya dari luar negeri. Kalau batu lokal yang di sini banyak, ya kan? Kalau seperti di Lampung Timur ada batu Brontos, batu lava juga ada. Dan sebenarnya semua tahun ini Indonesia itu sedang dibidik sama skaper internasional, bahwa semua itu belum terungkap gitu. Beneran gitu. Ya mau kayak gimana lagi Indonesia, ya kan, luas, ya kan. Bener-bener. Dari kayunya itu udah jadi sorotan dunia bahwa kayu itu Indonesia itu punya potensi banget. Kalau aku nyebutin aquascape ini hobi mahal, Om setuju nggak Om? Kalau aquascape itu hobinya mahal, tinggal Mbak melihatnya itu mau bermulanya itu dari sudut pandang yang bagaimana. Nah, jadi secara harfiah aquascape itu apabila sudah memenuhi unsur tadi, seandainya dia ada kayu, ada batu, ya kan, dimana dimasukin tanaman dan tanaman itu hidup, ada ikan, tinggal versi kita. Karena dia universal, si pembuatnya itu nyaman, bagus, murah, selesai menurut dia. Tinggal dari dalam pengembangannya, karena memang harus bermain di aquascape itu kan ada step-stepnya gitu loh, ada urutannya. Nggak bisa langsung instan ya Om ya? Butuh proses. Konsep aquascape yang bagus tuh yang seperti apa Om? Apa dari diri kita sendiri yang mengkonsep, atau ada nih konsep yang kayak gini pegunungan atau ngambil ini yang ijo-ijo gitu, atau batu-batunya yang banyakin, atau gimana Om? Aku tuh nggak tahu. Kalau mengacu ke standar kontes internasional, di mana mereka itu yang paling poin tertinggi itu ide. Oh, ke kreativitasan? Ya, ide. Di mana dia harus orisinal. Itu, makanya tadi saya bilang bahwa aquascape itu sebuah karya seni. Oke. Itu, orisinil dulu. Nah, dari orisinil baru masuk ke kriteria, itu poin terbesar itu kalau seandainya di dalam sebuah kontes. Yang kedua masuk kriteria hardscape. Hardscape itu penyusunan kombinasi antara batu sama kayu, yang menyebabkan seandainya kalau kita biasa skaper itu banyak mengadopsi seandainya dari gambar-gambar, atau boleh saya bilang dari Pinterest gitu. Pinterest, ya. Nah, di situ kan banyak kesan seandainya memang, atau dari foto-foto memang nuansa alamnya ada, ya memang real gitu loh. Dimana dalam hardscape itu ada unsur batu, ada unsur kayu, itu baru hard dulu gitu loh hardscape-nya. Lalu masuk ke unsur tanaman. Nah, di dalam unsur tanaman itu sendiri dibagi lagi. Apa? Spesifikasi yang pertama, dia itu ada tanaman background, middle ground, sama foreground. Bedanya apa? Bedanya, namanya di belakang ya harus taruh di belakang. Nanti kalau di belakang taruh depan kagak kelihatan. Benar. Nah, ya udah sesuai penempatannya. Itu berdasarkan sesuai penempatan. Berdasarkan cahaya dia hidupnya di alamnya sana itu. Secara logikanya begini berpikir, Mbak, seandainya nanam pohon berbuah ditaruh di teras, hidup enggak? Berbuah enggak? Enggak. Berarti dia kurang cahaya toh? Benar. Berdasarkan spesifikasi hidup di alamnya itu dia dibagi 3 lagi. Cahaya rendah, low, cahaya sedang, ya kan, medium, sama cahaya high. Itu diputer-puter juga nggak bisa juga. Low ditaruh di high, kosong. High ditaruh ke low, kurus. Kenapa? Itu berdasarkan spesifikasi dari dia tumbuh di alamnya, yang menyebabkan akibat dari aquascape itu dia mengandalkan cahaya lampu. Di situ penempatan lampu sama lampu yang dipakai itu harus sesuai watt. Berarti penting banget untuk penempatan lampu ini Om, yang benar. Oh, kirain aku asal pasang ada cahayanya aja gitu. Kalau kita mau expert harus begitu. Untuk perawatannya sendiri nih Om,
Susah nggak sih Om? Sebenarnya kalau dibilang susah, susah. Kalau dibilang mudah, mudah. Kenapa? Kalau dibilang mudah, asal kita sabar melalui step-step tadi. Memang rumah bakterinya harus baik, ya kan? Masukkan kebutuhan, memang istilahnya itu sebelum ikan hias itu masuk, dia harus dimasukin keong, dimasukin ikan pemagan, alga dulu. Ini ikan bersih-bersih dulu. Dimana ikan itu nggak kita kasih makan juga dia sudah membersihkan area aquascape Itu berapa lama sih Om untuk bisa dimasukin ikan gitu, bener-bener jadi gitu? Bakteri itu 2 minggu idealnya kalau dia jumlahnya bagus. 2 minggu ya. Jadi gampang susah sih, tergantung kita telatennya, nggak telitinya, nggak gitu ya. Kalau untuk ininya Om, perlombaan ada nggak sih Om kalau untuk aquascape ini? Perlombaannya? Lomba aquascape kalau untuk kontes dari yang tingkat dunia, nasional, ya lokal ada semua. Ada di kalau internasional itu rata-rata online. Online. Kalau di Lampung sendiri Om? Di Lampung itu bisa langsung live, pernah kontes langsung ngerapit dari nol sampai jadi gitu. Banyak nggak sih Om untuk peminat aquascape di Lampung sendiri? Alhamdulillah sudah 1 tahun 2 tahun ini ya, kalau saya lihat animonya dari orang-orang gitu ya sedang lagi naik lah Mbak. Kalau kan tadi udah di Lampung ya Om, tingkat nasional atau internasional, pernah nggak sih Om menang kontes, mengikuti kontes di nasional atau internasional, pernah nggak Om? Alhamdulillah kalau untuk nasional itu yang mengadakan Indores itu di Jakarta Convention Center ya, JC ya. Nah itu tahun 2017 untuk kategori akuarium 60 itu alhamdulillah masuk juara 1. Nah itu terus untuk yang kan setiap lomba itu ada banyak kategori. Nah untuk kategori yang 90 itu juara 3 kita. Nah yang untuk Mystery Rice itu nomor urut 5. Kalau yang 30 kita nggak masuk. Kalau untuk internasionalnya Om? Internasionalnya saya pernah awal sekali itu coba-coba 2015 karena gratis ya. Itu aja kan. Lumayan. Gimana itu Om? Ya di Jepang itu yang di IAPLC International Aquatic Plant Layout Contest Jepang untuk kategori untuk lomba tingkat dunianya dia termasuk pioner ya, dan dia paling tua karena dari tahun 2000. Saya pernah pertama kali ngikut itu tahun 2015, masuk nomor urut 300. Ya nggak apa-apa, gratis ini namanya coba-coba pertama. Pesertanya dulu hampir 3.000-an. Oh banyak juga. Ya 2016 alhamdulillah naik dikit tik, ya kan. 2016 itu masuk 10 besar. Ada peningkatan. 100 besar. Oh peningkatan. 81. Lumayan. Terus 2018 alhamdulillah meningkat lagi 39. The best Indonesia itu 39-nya the best Indonesia itu. Nah terus 2019 turun saya 76. Tahun ini ngikut juga, cuma belum pengumuman. Berarti Om Rahmat ini keren banget Sobat Kupas, banyak banget kontes-kontes yang udah dia menangi. Nah terakhir nih Om, pesan-pesan untuk para skipper atau untuk masyarakat awam seperti saya yang baru mau menyukai aquascape. Itu apa Om dari Om sendiri? Kalau saya nikmatilah karunia Tuhan. Sebenarnya ini bagian dari karunia Tuhan berskipper itu. Kenapa? Satu, seni kita apresiasikan. Teruslah berkarya, ya kan. Terus kalaupun seandainya Mbak pengen mulai coba suka aquascape. Ya mulailah dari yang memang istilahnya itu hasrat Mbak tinggi pengennya itu yang istilahnya dari jangan ke bawah-bawah gitu loh. Kalaupun seandainya Mbak mau yang simple aja, main batu, ya udah main batu, main kayu, main bonsai, gitu aja. Karena kalau aquascape mau diikutin nggak sudah.
nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya gitu. Jadi Sobat Kupas, itu tadi bincang-bincang kita sama Om Rahmat, pemilik Aquatic Art di Bandar Lampung.